Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang dibahas, tetapi sangat menarik dan penting untuk kita ketahui, yaitu nasib arwah kucing setelah tiada. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memperlakukan semua makhluk Allah dengan penuh kasih sayang, termasuk hewan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pandangan Islam mengenai nasib arwah hewan, khususnya kucing, setelah mereka meninggal dunia. Yang pertama, kucing dalam perspektif Islam. Kucing adalah salah satu hewan yang sangat dihormati dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menyayangi kucing, dan ada beberapa hadis yang menunjukkan kasih sayang beliau terhadap hewan ini. Salah satu hadis yang terkenal adalah seorang wanita disiksa di neraka karena seekor kucing yang dikurungnya, yang tidak diberinya makan dan tidak pula dibiarkannya mencari makan dari serangga-serangga bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa perlakuan kita terhadap hewan, khususnya kucing, sangat penting dan akan diperhitungkan di akhirat. Yang kedua, nasib arwah hewan setelah meninggal. Dalam Islam, nasib arwah hewan setelah meninggal tidak sama dengan nasib arwah manusia. Sementara manusia akan mengalami kehidupan setelah mati berdasarkan amal perbuatannya, nasib hewan lebih terkait dengan perlakuan kita terhadap mereka selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, tidak ada seekor binatang melata pun di bumi ini, dan tidak pula burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup, termasuk kucing, memiliki hak dan kedudukan yang penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, mereka tidak mengalami kehidupan akhirat yang sama seperti manusia. Yang ketiga, hak-hak hewan di dunia ini. Sangat penting bagi kita untuk mematuhi hak-hak hewan selama mereka hidup. Ini termasuk memberikan makanan dan perawatan yang baik serta tidak menyakiti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari.
Dengan memperlakukan hewan dengan baik, kita tidak hanya memenuhi hak-hak mereka, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan untuk kucing yang telah tiada? Meskipun arwah hewan tidak mengalami kehidupan setelah mati seperti manusia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati memori mereka. Doakan kesejahteraan. Meskipun tidak ada doa khusus untuk hewan, mendoakan kesejahteraan mereka dan berharap agar mereka berada di tempat yang baik adalah bentuk kasih sayang kita terhadap mereka. Berbuat baik kepada hewan lain. Sebagai bentuk penghormatan, kita bisa berusaha untuk memperlakukan semua hewan dengan lebih baik dan melakukan amal yang bisa meningkatkan kebaikan kita di dunia ini. Saudaraku, meskipun nasib arwah hewan seperti kucing setelah tiada tidak sama dengan manusia, penting bagi kita untuk terus memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Dengan memahami hak-hak hewan dan memperlakukan mereka dengan baik, kita juga menjalankan ajaran Rasulullah SAW dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk berbuat baik kepada semua makhluk ciptaannya dan terus menambah amal kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.